Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Masbula, NIM T 20197121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab landasan filsafat pendidikan. Filsafat memberi asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pendidikan. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3 yang paling utama. Yang pertama ada landasan ontologis, dan yang kedua ada landasan epistemologis, dan ketiga landasan aksiologis. Pembahasan yang pertama mengenai landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau juga bisa disebut dengan landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya saja, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan juga praktik pendidikan yang pernah dikaji setelah metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Jadi, pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya itu dilandasi oleh sesuatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan juga sebagai objek pendidikan. Kemudian juga pandangan tentang alam semesta, tentang manusia hidup bersama, di mana tempatnya, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Kemudian yang pembahasan kedua mengenai landasan epistemologis pendidikan. Landasan epistemologis adalah landasan dengan cabang filsafat atau juga bisa disebut dengan teori pengetahuan atau juga bisa disebut dengan teori mengetahui. Epistemologi sendiri sebenarnya sangat penting dalam dunia pendidikan. Epistemologis membahas konsep dasar yang sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pembelajaran. Jadi, saat terjadinya metode pembelajaran, kita menggunakan landasan epistemologis pendidikan ini. Sebagai contoh, misalnya, seorang yang paham idealisme berpegang pada misalnya keyakinan bahwa proses mengetahui sesungguhnya itu adalah proses memanggil ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Nah, metode pembelajaran yang tepat dalam hal ini adalah dialog Socrates. Dengan metode ini diharapkan guru berusaha untuk menstimulasi ide-ide ke dalam kesadaran subjek didik dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada munculnya ide-ide tersebut dalam dialog. Jadi, dalam landasan ini kita sebagai guru dituntut untuk memunculkan ide-ide peserta didik tersebut. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Kneller mengatakan bahwa dipandang dari sudut pandang guru, satu hal yang sangat jelas dan penting yang harus diketahui oleh guru dalam kajian epistemologi adalah adanya jenis-jenis pengetahuan yang berbeda. Jadi di setiap peserta didik, di satu orang peserta didik, diyakini mempunyai 5 jenis pengetahuan yang berbeda, yaitu pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan juga pengetahuan otoritatif. Pertama, pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan kekuasaan Tuhan, Ia mengilhamkan orang-orang tersebut untuk menuliskan kebenaran yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan intuitif. Nah, pengetahuan intuitif ini merupakan pengetahuan yang bersifat pribadi. Jadi seseorang itu menemukan pengetahuannya tersebut dari dalam dirinya berupa intuisi atau berupa pengetahuan yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran berupa ide atau kesimpulan dari proses bekerjanya di bawah pikiran sadar. Kemudian pengetahuan rasional. Nah, di pengetahuan rasional ini diperoleh dengan cara bekerjanya akal dan dibarengi dengan observasi terhadap kenyataan aktual. Dasar-dasar logika formal dan matematika murni adalah paradigma pengetahuan rasional. Kemudian pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris adalah jenis pengetahuan yang sesuai dengan bukti-bukti indrawi. Misalnya bukti-bukti indrawi itu dengan penglihatan, pendengaran, pengecapan, perasaan, dan manusia itu membentuk pengetahuan mengenai dunia di sekitarnya. Selanjutnya ada pengetahuan otoritatif.
yaitu pengetahuan yang diakui kebenarannya berdasarkan jaminan otoritas orang yang menguasai bidangnya. Seseorang akan menerima pengetahuan tanpa perlu mengujinya dengan fakta karena pengetahuan tersebut telah tersedia di dalam ensiklopedia atau juga tersedia dalam buku-buku yang pernah ditulis oleh ahlinya. Setelah itu, pembahasan berikutnya landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang teori-teori nilai yang berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan juga perilaku yang baik. Bagian aksiologi ini meliputi etika dan juga estetika. Misalnya etika menunjuk pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Nah, estetika berkaitan dengan kajian-kajian nilai, keindahan, dan seni. Jadi etika dan estetika ini termasuk ke dalam metafisika yang membahas tentang hakikat kenyataan terdalam, sedangkan aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahannya. Secara umum, setiap orang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup. Nah, anak-anak secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka harus melakukan atau tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, di sini menggunakan landasan aksiologis pendidikan. Secara tidak langsung, landasan aksiologi pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan didasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini, yang berusaha untuk diwujudkan tindakan nyata. Menurut Thomas Armstrong, ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, untuk mendorong, dan untuk memfasilitasi perkembangan subjek didik sebagai manusia yang utuh. Kemudian, hal itu dapat diartikan bahwa menurut Armstrong, pendidikan harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan yang bersifat holistik. Setelah itu, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang bersifat holistik, yaitu nilai-nilai Pancasila. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Jadi dalam Pancasila ada nilai-nilai kehidupan yang berdimensi horizontal dan juga vertikal, selaras dengan tujuan pendidikan. Sehingga dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa landasan aksiologis ini adalah konsep nilai yang diyakini dapat dijadikan landasan dalam teori maupun praktik pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan secara teoretik maupun praktik dilandasi oleh 3 landasan filsafati, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kemudian, landasan epistemologis memberikan dasar filsafati bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Sedangkan landasan aksiologis memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan.